Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dengan bukti-bukti yang jelas tentang petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka, siapapun yang hadir di bulan ini, biarlah mereka berpuasa. Tetapi, siapapun yang sakit atau dalam perjalanan, biarlah mereka menggantinya di hari lain sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan, agar kamu dapat menyelesaikan puasa sesuai waktu yang ditentukan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan menandai bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Sudah menjadi hal umum bahwa di bulan ini, teman-teman muslim kita akan berpuasa dari segala jenis makanan, minuman, dan hubungan suami istri sejak matahari terbit hingga matahari terbenam selama satu siklus bulan penuh. Secara sederhana, ini terdengar mudah jika kita hanya melihat deskripsi dasarnya. Tapi apa makna sebenarnya dari puasa dalam Islam dibandingkan dengan yang dijelaskan dalam Alkitab? Mari kita mulai dengan para nabi. Ramadan bukanlah kebiasaan atau tradisi yang diamalkan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad. Jika kita membandingkan Ramadan dengan puasa yang dilakukan oleh umat sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen, Ramadan sebenarnya hanya menggeser waktu makan, bukan benar-benar puasa yang sesungguhnya. Di sepanjang Alkitab, puasa dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti pertobatan, memohon pengampunan dosa, berkabung, dan juga sebagai cara untuk mencari wajah dan belas kasihan Tuhan, sehingga bisa lebih dekat kepadanya. Puasa dilakukan dengan menahan diri dari makanan, minuman, dan semua bentuk keinginan duniawi, bukan hanya hubungan suami istri. Selain itu, puasa bisa dilakukan secara pribadi atau bersama-sama dan dapat berlangsung 1 hari atau lebih lama, tergantung pada kebutuhan orang yang berpuasa. Jika kita membandingkan puasa yang sesungguhnya dengan Ramadan, kita akan menemukan bahwa Ramadan sebenarnya bukan tentang menahan diri atau berkorban. Sebaliknya, makanan dan minuman dalam jumlah besar justru dikonsumsi pada malam hari, bukan pada siang hari. Ramadan hanya mengubah waktu makan, minum, dan hubungan suami istri dari siang ke malam dalam bulan itu. Ini tidak sejalan dengan kebiasaan para nabi dalam Alkitab. Tapi ini seharusnya tidak mengejutkan, karena Muhammad pernah berkata, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, yang berpuasa selang sehari. Dan solat yang paling dicintai oleh Allah adalah syalatnya Nabi Daud, yang tidur setengah malam pertama, kemudian bangun beribadah selama sepertiga malam, lalu tidur kembali selama seperenam malamnya. Hadis Al-Bukhari nomor 3420. Namun, dalam kitab suci, tidak ada catatan bahwa Raja Daud berpuasa selang sehari atau memiliki jadwal tidur khusus untuk beribadah. Jelas bahwa Muhammad tidak memahami konsep puasa sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab. Berbicara tentang nabi-nabi dalam Alkitab dan asal-usul puasa, mari kita lihat bagaimana Ramadan pertama kali muncul dan bagaimana Muhammad mengembangkan konsep puasanya. Jika kita kembali ke Al-Baqarah ayat 185, disebutkan bahwa Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kalau mengikuti logika ini, seharusnya Muhammad sudah mulai berpuasa sebelum atau saat Al-Quran diwahyukan kepadanya. Hadis Al-Bukhari nomor 6982 menyebutkan bahwa Muhammad biasa menyendiri di Gua Hira, di mana ia beribadah kepada Allah sendirian selama berhari-hari dan malam-malam. Ia membawa bekal makanan untuk tinggal di sana, lalu kembali ke istrinya, Khadijah, untuk mengambil makanan lagi dan kembali ke gua untuk tinggal di sana. Hingga akhirnya, kebenaran turun kepadanya saat ia berada di Gua Hira. Yang menarik, banyak nabi besar dalam Alkitab mengalami periode puasa yang panjang, yang sangat penting dalam pelayanan mereka. Musa, Elia, Raja Daud, bahkan Kristus sendiri, semua mereka berpuasa sebagai bentuk transformasi dan pemenuhan spiritual di hadapan Tuhan. Tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang Muhammad. Jadi, kita perlu bertanya, kapan puasa Ramadan mulai diwajibkan? Sebenarnya, puasa sudah dipraktikkan dalam komunitas Arab sebelum Islam muncul.
Orang-orang musyrik Quraisy sudah biasa berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah, sebelum Islam diturunkan. Diriwayatkan oleh Aisyah, pada masa jahiliyah, orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura, dan Nabi sendiri juga berpuasa pada hari itu. Namun, ketika ia tiba di Madinah, ia tetap berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat Islam untuk ikut berpuasa. Ketika perintah wajib puasa Ramadan turun, puasa Asyura tidak lagi diwajibkan. Siapa yang mau berpuasa, silakan, dan siapa yang tidak mau, juga tidak masalah. Sahih Al-Bukhari. Seperti banyak kebiasaan lain yang Muhammad tiru dari suku-suku musyrik di sekitarnya, asal-usul Ramadan ternyata juga berasal dari praktik pagan. Muhammad sendiri mengikuti puasa musyrik pada hari Asyura dan mengajarkan pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Namun yang lebih mengejutkan, setelah Allah disebut-sebut telah mewahyukan puasa Ramadan kepadanya, Muhammad masih tetap menganggap puasa Asyura sebagai puasa pilihan. Jelas bahwa Muhammad tidak terlalu serius dalam meninggalkan segala bentuk kebiasaan jahiliyah. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Perhatikan hadis berikut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi datang ke Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ia bertanya kepada mereka tentang itu. Mereka menjawab, ini adalah hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, jadi Musa berpuasa pada hari ini. Nabi berkata, kami lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian. Maka Nabi berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa juga. Apakah Anda melihat kontradiksinya? Hadis sebelumnya menyebutkan bahwa Quraisy berpuasa pada hari Asyura, tapi dalam hadis ini dikatakan bahwa orang Yahudi yang berpuasa pada hari Asyura. Jadi, yang mana yang benar? Apakah orang Quraisy yang berpuasa pada hari Asyura, atau orang Yahudi? Jawabannya cukup sederhana, Yom Kippur. Hari paling suci dalam kalender Yahudi jatuh pada tanggal 10 bulan Tishri. Dalam bahasa Ibrani, kata ke-10 adalah Asarah, yang terdengar sangat mirip dengan kata Arab Asyura, yang berarti ke-10. Muhammad mendengar bahwa orang Yahudi berpuasa pada Asarah di bulan Tishri, lalu ia salah mengira bahwa ini adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada Asyura bulan Muharram. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Yesus juga mengajarkan tentang puasa. Matius 6 ayat 16-18, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus sendiri tentang puasa. Yesus mengajarkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat pribadi antara manusia dan Tuhan. Kristus menekankan kerendahan hati dalam puasa, yang harus dilakukan tanpa pamer atau mengharapkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Puasa adalah tindakan tunduk pada kasih karunia Tuhan dan mengakui bahwa hanya Dia yang menjadi penyedia bagi semua kebutuhan kita, baik secara fisik maupun spiritual. Sekarang, mari kita bandingkan ajaran Kristus mengenai puasa dengan ajaran Muhammad. Rasul Allah berkata, puasa adalah perisai atau pelindung, maka orang yang berpuasa harus menghindari hubungan suami istri dan tidak bertindak bodoh atau kasar. Jika seseorang bertengkar atau mencacinya, biarlah ia berkata 2 kali, saya sedang berpuasa. Menarik bagaimana puasa digunakan sebagai cara untuk menghindari penganiayaan bagi Muhammad dan pengikutnya. Muslim diizinkan untuk menyatakan bahwa mereka sedang berpuasa sebagai cara untuk membuat lawan mereka merasa bersalah dan mendapatkan keuntungan atas mereka. Alih-alih menerima penganiayaan sebagai kehormatan demi nama Allah, Muhammad dan para pengikutnya sering menggunakan Ramadan sebagai cara untuk menghindari ujian dalam iman mereka.
Sementara dalam Alkitab, puasa adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan cara untuk mengalami kasih karunia-Nya dengan menyangkal kehendak sendiri agar lebih mengenal kehendak-Nya. Sebaliknya, jika Anda adalah pengikut Muhammad, puasa justru menjadi alasan untuk menghindari ujian dan menikmati kesenangan duniawi di malam hari. Tapi ini tidak mengejutkan, karena semua wahyu Muhammad selalu datang kepadanya dalam kegelapan. Dan itulah semua yang perlu Anda ketahui tentang bagaimana ini terjadi. Semoga Anda semakin tercerahkan. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak.